kembali lagi di channel aku Naila Alnay. Di sini Kak Naila bakal bahas lagi tentang tutorial matematika. Yang bakal kakak bahas kali ini yaitu jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, ini itu untuk kelas 11 peminatan semester 1. Jumlah sinus dan kosinus ini memiliki 3 poin yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua yaitu rumus trigonometri sudut rangkap. Kemudian yang poin ketiga yaitu rumus penjumlahan dan perkalian bentuk trigonometri. Nah, 3 poin tersebut bakal kita bahas di materi ini. Tapi kita bakal fokus yang poin pertama dulu, dan yang poin kedua, 3 kamu harus lihat di next video, oke? Belum kita lanjut ke materi, kita perhatikan dulu gambar berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar yang mana ada koordinat A yaitu dengan 1,0, lalu koordinat B itu ada cos A sin A, dan koordinat C itu ada cos A plus B sin A plus B. Nah, kemudian ada titik koordinat D yaitu cos B sin B. Nah, jika kita lihat berdasarkan jarak PQ menghasilkan rumus bahwa PQ kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat Y2 min Y1 kuadrat. Nah, dari rumus ini maka kita dapat mencari jika AC kuadrat, maka kita fokus pada koordinat A dan C. Nah, mana X1-nya, mana X2-nya? Jadi yang pertama kan di sini A. Nah, sehingga X1-nya berada di sini. Nah, satu ini X1, lalu ini Y1. Nah, kemudian yang ini cos A plus B adalah X2, sin A plus B ini adalah Y2. Nah, kita masukkan X2-nya berarti yang ini ya, cos A plus B, sehingga kita tulis cos A plus B min X1. Nah, X1-nya yaitu 1, maka kita ini kurangi 1, tutup kurung kuadrat. Lalu kemudian kita tambahkan Y2. Y2 berarti yang ini ya, sin A plus B, kita tulis di sini. Sin A plus B min Y1. Y1-nya berarti ini ya 0. Jadi kita ini minus 0. Nah, jangan lupa kuadratnya. Maka menjadi Nah, dari bentuk ini kita perlu mengingat tentang sifat trigonometri atau sifat sinus kosinus, bahwa ini kan cos kuadrat A plus B. Kita perlu mengingat bahwa cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, di sini ada nih cos kuadrat X, jadi kita misalkan A plus B ini itu X. Nah, cos kuadrat X ditambah ini sin kuadrat X itu 1, sehingga ini ditambahkan ini itu hasilnya 1. Nah, kemudian ini ada 1, kita tambah 1. Nah, kalau ini kita tulis ulang saja karena tidak ada sifat yang memenuhi, sehingga kita tulis ulang yaitu min 2 cos A plus B. Nah, maka hasilnya 1 tambah 1 yaitu 2, sehingga 2 min 2 cos A plus B. Kita tulis. Nah, jadi ini hasil akhirnya yaitu 2 min 2 cos A plus B. Baik, sekarang kita lanjutkan mencari BB kuadrat.
rumusnya masih sama, yaitu x kuadrat min x1 x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Sehingga kita cari x2 nya terlebih dahulu. Berarti x2 nya ada di sini ya, ada di cos B. Kita tulis cos B min x1 nya berarti yang ini ya, cos A kuadrat plus y2 nya berarti yang sin B dan y1 nya sin A, sehingga sin B min sin A kuadrat. Nah, kita selesaikan. Ini menghasilkan Nah, kita perhatikan ini dulu. Jadi, dari PD kuadrat ini menghasilkan tadi yang pertama ada cos kuadrat B min 2 cos B cos A plus cos kuadrat A. Nah, ada lagi lanjutannya yaitu plus sin 2B plus 2 sin B sin A plus sin A kuadrat. Nah, jadi ini caranya seperti penguadratan pada umumnya, yaitu ini dikuadratkan dulu ya, cos B kuadrat, kemudian 2 kali cos B kali cos A, kemudian cos A kuadrat. Nah, menghasilkan seperti ini. Kemudian hasil selanjutnya yaitu 2 min 2 cos B cos A plus 2 sin B sin A. Nah, dari mana 2 ini? Ini seperti tadi ya penjelasannya. 2 ini yaitu hasil dari sifat trigonometri. Perhatikan bahwa di sini ada cos kuadrat B plus sin kuadrat B. Nah, ini kan sama, maka ini 1. Cos kuadrat B tambah sin kuadrat B, ini hasilnya yaitu 1. Kemudian ada lagi cos kuadrat A plus sin kuadrat A, ini 1 juga. Sehingga 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, ini min 2 cos B ini dari ini ditulis ulang, min 2 cos B cos A. Kemudian kita tambahkan 2 sin B sin A. Nah, menghasilkan yang bawah ini, kita cos A dikelompokkan dengan cos A, dengan cos B, sin dengan sin. Maka hasilnya seperti ini. Dari gambar tadi dan pengkuadratan tadi dikatakan bahwa sudut BOD sama dengan sudut COA. Nah, sehingga AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Karena AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, maka kita masukkan persamaannya. AC kuadrat tadi sudah kita cari, BD kuadrat juga kita sudah menemukan jawabannya. Nah, kita masukkan ke sini AC kuadrat. Karena AC kuadrat sama dengan BD kuadrat, kita masukkan hasilnya yang AC kuadrat yaitu ada 2 min 2 cos A plus B sama dengan BD kuadratnya yaitu 2 min 2 cos A cos B plus 2 sin A sin B. Nah, kita jabarkan, ini menghasilkan cos A plus B sama dengan, ini jadi duanya kita hilangkan gitu ya, kita coret duanya.
maka menghasilkan cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi berdasarkan gambar tadi dan setelah kita mencari persamaannya tadi, itu menghasilkan rumus trigonometri, penjumlahan, dan selisih sinus kosinus. Nah, ini salah satunya yaitu cos A cos B ini. Nah, dari sini kita juga dapat mencari rumus jumlah dan selisih untuk sin dan tan. Nah, di sini kita cari lagi. Nah, dari penjelasan tadi, yaitu dari gambar, persamaan, dan sampai akhir tadi, kita dapat mencari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sehingga kita temukan rumus cos, sin, dan tan, yaitu sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh. Ada example dengan soal cos 60 sama dengan setengah. Diketahui lagi cos 45 itu setengah akar 2. Nah, pertanyaannya, dengan penjumlahan atau selisih dua sudut hitunglah cos 15. Nah, kita akan gunakan rumus yang sudah kita temukan tadi. Kita selesaikan cos 15. Kita akan hitung penjumlahan boleh atau selisih. Tadi kan di cos itu ada dua rumus, yaitu penjumlahan dan selisih. Kemudian di sin juga ada dua rumus, dan selanjutnya juga tan itu ada dua rumus. Nah, ini kita lihat dulu yang diketahui itu ada cos 60. Kita misalkan bahwa cos 60 itu yaitu A. Sehingga ini A, cos 60 sama dengan setengah. Kemudian cos 45 itu kita misalkan B. Nah, maka dari rumus cos kita pilih yang selisih ya, sehingga nanti ada A min B karena ini lebih besar. Ambil yang selisihnya, yaitu kita tulis cos A min B. Tadi kita sudah misalkan bahwa A yaitu cos 60, sehingga ini ada cos 60 min B yaitu 45. Nah, sekarang kita jabarkan menggunakan rumus cos, selisih cos. Nah, jika ada cos A min B, maka rumusnya yaitu cos A cos B plus sin A sin B. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan cos A. Cos A yaitu cos 60. Cos 60 kalikan cos B yaitu ada cos 45 ditambah sin 60 sin 45. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi cos 15 kita ambil rumus yang selisih dua sudutnya yaitu cos A min B. Kemudian kita misalkan bahwa A itu 60 dan cos 45 ini kita misalkan dengan B, sehingga kita dapat cos 60 min 45. Nah, jika dijabarkan cos A min cos B itu hasilnya ada cos A cos B, ini dari rumus tadi ya, plus sin A sin B. Kemudian kita masukkan menjadi cos 60 dikali cos 45 ditambah sin 60 kali cos 45. Kita lanjutkan. Cos 60 itu berapa? Di sini sudah diketahui yaitu setengah, maka kita tulis setengah. Cos 45 yaitu setengah akar 2 kemudian ditambah sin 60. Nah, kita perlu mengingat kembali sudut istimewa trigonometri. Sin 60 yaitu setengah akar 3 ya. Kemudian ada sin 45 setengah akar 2. Nah, kemudian ini selanjutnya kita hitung biasa. Setengah kali setengah akar 2 yaitu 1/4
akar 2. Jadi kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. Kemudian ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2, yaitu 1/4 akar 6. Ini kebetulan koefisiennya sama ya, 1/4 dan 1/4, maka dapat kita tulis seperempat, kemudian di dalam kurung ada akar 2 plus akar 6. Nah, ini dia hasilnya. Ini salah satu contohnya. Kemudian jika soalnya ada sin, kemudian ada tan, tinggal kita lanjutkan saja menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, menyesuaikan pada soalnya. Jika yang ditanyakan itu cos, kita menggunakan rumus yang cos. Jika sin yaitu sin, jika tan berarti kita menggunakan yang tan. Oke, thank you yang sudah nonton video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.